Selamat pagi people, selamat berjumpa kembali dengan hari Rabu ya. Karena hari Rabu ini tentunya berarti saatnya kita untuk berbincang-bincang dengan jaksa ini apa. Dan hari ini kita mengambil tema pengambilan barang bukti tilang selama masa pandemi. Kita bersama Bapak Edi Budianto dan juga Ibu Devi yang nanti akan menjelaskan lebih banyak tentang hal ini nih. Karena jujur saja dulu saya juga pernah seperti ini Pak. Karena ada yang kelupaan, ketinggalan, kemudian kena tilang. Dan harus mengambil barang bukti berupa biasanya STNK atau SIM begitu ya. Dan prosesnya itu dulu wah banyak banget kalau nggak salah ya Pak. Sebelum pandemi atau new normal ini biasanya sehari bisa sampai berapa Pak? Baik, selamat pagi rekan-rekan yang ada di rumah. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kami hari ini sengaja mengambil tema pengambilan barang bukti tilang selama masa pandemi. Berangkat dari kami harus memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya selama masa pandemi ada perubahan-perubahan, harus ada inovasi-inovasi yang kami lakukan, diantaranya adalah terkait dengan pengambilan barang bukti tilang. Tentunya perlu kami sampaikan juga ke masyarakat, sebelum masa pandemi itu per minggu pelanggar tilang yang mengambil dan membayar denda tilang di kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang itu sekitar hampir 3.000 maksimal sampai 8.000 itu tiap minggu. Dan selama masa pandemi sudah berjalan hampir 2 bulan ini, itu tilang memang mengalami penurunan, tapi kisarannya masih sekitar 1.500 sampai dengan 3.000. Dan sesuai dengan protokol kesehatan, yang mana di sana diantaranya menyantumkan harus dilakukan social distancing dan lain-lain, kami berupaya melakukan itu. Makanya dari sana kemudian sebagaimana arahan pimpinan, muncullah ide kita kerjasama dengan kantor pos. Mengapa harus kita lakukan dengan kantor pos? Kami coba berpikir mengenai jangkauan ke masyarakat luas. Yang pertama adalah kantor pos itu adalah BUMN, yang kedua di kecamatan-kecamatan pasti berdiri kantor pos. Nanti di sana akan memudahkan masyarakat. Bagi yang akan mengambil barang bukti tilang, cukup mendatangi kantor pos terdekat, bayar di sana, tulis alamat, terus bayar ongkos kirimnya, barang bukti akan sampai di tempat masing-masing. Ya, ini coba yang kita tawarkan ke masyarakat. Nanti mungkin lebih jauh akan disampaikan Bu Devi bagaimana dan caranya. Terus kalau ada hambatan-hambatan nanti silahkan disampaikan juga. Karena hari ini kami juga mengundang rekan-rekan kantor pos untuk hadir. Nanti mungkin sesinya setelah ini ya Mbak ya. Baik, mungkin untuk ya sementara itu atau ada tambahan Mbak Devi? Nah ini Bu Devi kan ada namanya itu juga briva biru, briva merah, ini apa yang perbedaannya? Untuk briva biru itu muncul saat pelanggar ditilang ya, sama polisi dikasih briva biru, dan briva itu bisa dibayarkan ke BRI untuk pengambilan barang bukti langsung di polisi sebelum hari sidang 4 hari ya Pak ya. 4 hari. Sebelum hari sidang kita bisa langsung dibayarkan di BRI, kemudian dengan menunjukkan bukti bayar beserta kartu tilangnya tersebut bisa diambil langsung ke polisi. Jadi barang bukti bisa langsung keluar. Dan kalau yang briva merah ini dibayarkan apabila pelanggar tidak bisa mengikuti sidang dan bisa membayarkan sebelum hari Sidang. keluarlah briva merah tersebut. Secara otomatis apabila briva biru belum dibayarkan Beberapa hari. sidang, nanti briva biru tersebut akan otomatis Berubah jadi merah. briva merah. Oh. Jadi ternyata nggak cuma bisa berubah ya. Berubahnya ini makanya kalau misalnya masih diberi kesempatan begitu ya untuk nanti membayarkan dendanya dan bisa mengambil barangnya begitu. Oke. Dan
ini kan tentunya salah satunya kemudian ada inovasi itu karena protokol kesehatannya. Tapi kalau untuk sekarang ini bagaimana yang dijalankan yang ada di kantor kejaksaan, Bapak? Baik, jadi gini, secara umum protokol kesehatan pasti dijalankan di setiap kantor. Apalagi hari ini pun kota Semarang masih masuk dalam zona merah. Ya. Saya khusus untuk bicara tilang, memang protokol kesehatan salah satu menjadi pertimbangan kenapa tilang harus kita arahkan ke kantor pos. Tadi sudah disampaikan di depan ini untuk membagi ke masyarakat agar tidak ngumpul atau tidak muncul antrian. Tadi juga sudah, kalau mau dilihat ada foto dokumentasi kami ketika masyarakat datang ke kami itu luar biasa. Pelayanan mulai jam 8 dibuka sampai jam 2 itu tidak ada henti-hentinya. Dan ketika, coba bayangkan, ketika 5.000 orang dalam satu waktu datang ke sebuah kantor yang kira-kira hanya cukup menampung 1.000-an, itu pun sudah berdesak-desakan, kemudian datang berbarengan, apa itu tidak menjadi sebuah persoalan baru ketika kita dibenturkan dengan COVID-19. Jangan sampai nanti muncul betul. Ini baru ya. Terkait dengan protokol kesehatan, dengan adanya tilang yang kita lewatkan ke kantor pos untuk pengambilannya, saat ini rekan-rekan tilang hanya menghadapi atau hanya bertemu dengan 5 orang maksimal dari kantor pos. Dari rekan-rekan kantor pos order kami, barang bukti mana yang sudah dibayarkan, barang bukti mana yang sudah yang bisa dikeluarkan, hanya 5 orang saja yang datang ke kami. Artinya protokol kesehatan akan sangat mudah terpenuhi di sana, karena kami tidak harus berhadapan-hadapan dengan banyak orang. Yang perlu kita jaga, yang perlu kita yakinkan ke masyarakat, yang kita jaga bukan kami saja. Kami akan sangat berdosa ketika di tempat kami itu menjadi tempat penularan COVID-19. Jadi klaster. Ya, gitu ya, jangan sampai ada klaster kejaksaan, nggak lucu. Ya. Ya mungkin seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang ini kembali lagi dengan dibatasinya orang yang masuk ataupun yang hadir, ini hanya Pak Pos saja. Iya, gitu Pak Pos ya. saja, Pak Pos saja. Untuk apa-apa nanti akan trackingnya lebih mudah, dan tentu saja ini untuk mencegah itu tadi ya. Masyarakat tapi sekarang lebih enak loh, tinggal di rumah, kemudian cukup bayar ke kantor pos, nanti sudah datang sendiri begitu ya. Jadi nggak cuma paket online shop aja ya. Barang bukti tilang itu juga bisa datang ke rumah loh. Oke, dan kemudian untuk selama pandemi ini, kira-kira kan tadi ada pengurangan sekitar 1.500 sampai 3.000 begitu ya. Nah, kemudian nanti ketika sudah new normal, kira-kira akan ada perbedaan nggak, Bapak? Sampai dengan saat ini kami tidak berani bicara ke depan setelah new normal. Kita bicara saat ini saja, Mbak. Artinya kondisi saat ini harus kita hadapi seperti ini, langkah yang bisa kita lakukan. Kalau kita bicara ke depan bagaimana, ya nanti kita lihat ke depan. Pasti kita akan aplikatif terhadap perubahan-perubahan. Misalnya kalau sudah dalam keadaan new normal yang kemudian ditemukan, misalnya kita bicara jauh ke depan, vaksin dan lain-lain, tentunya kita akan melakukan perubahan-perubahan juga. Oke, berarti menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu ya. Tapi tentu saja ini inovasi yang bagus dan tetap akan dilanjutkan, tapi juga disesuaikan dengan keadaan. Iya, betul. Wah, ini luar biasa sekali tentunya ya. Dan untuk people, silakan yang ingin bertanya bisa lewat live chat kita di YouTube Pemkot Semarang, atau bisa lewat Instagram dan juga Twitter kita di @radio Semarang. Silakan, barangkali yang pernah nih ketilang kemudian bingung bagaimana cara mengambil barangnya, nanti saja langsung ke sini, nanti akan dijawab oleh Pak Yudi dan Bu Devi. Dan setelah ini kita juga akan ngobrol langsung dari pihak PT Pos tentang bagaimana cara-caranya agar lebih lengkap. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jaksa Menyapa. I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious. I got lucky, stole your heart and it was not for the taking.
sini banyak perbedaan, dari jaga jarak hingga cuci tangan. Sama-sama kita lakukan, sama-sama jadi pahlawan, agar dunia segera kembali aman. Di sana sini banyak cara baru, agar roda ekonomi terus maju. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bisa, dari kota Semarang untuk Indonesia. Mari jaga produktivitas, namun aman COVID-19. Mari tetap bersosial dengan cara new normal. Dengan penuh semangat kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya, sedulur-sedulur yang selalu saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Di tengah keprihatinan kita tentang COVID-19, kita harus tetap berjuang hidup. Saya yakin sekali masih banyak anak-anak muda, orang-orang Semarang yang punya ide-ide yang original dan kreatif. Yang biasanya nih buat kaos anak-anak muda yang keren-keren. Mari kita kemudian bersama-sama kita buat masker sederhana kayak gini dari kain, tapi kebutuhannya sangat luar biasa. Yang tadinya jualan kopi, mari kita kemudian kreatifkan produk panjenengan sesuai dengan kebutuhan hari ini. Apa itu? Minuman rempah jamu. Kami butuh dukungan Bapak Ibu sekalian, supaya kemudian di tengah keprihatinan kita ini, kita tetap bisa eksis, dan kita berdoa bersama-sama. Insya Allah, dengan bergerak bersama, semangat gotong royong, COVID-19 akan pergi dari kota Semarang. Selalu sehat, selalu semangat, insya Allah Semarang semakin hebat. Matur nuwun. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 untuk menghindari antrian, pengambilan barang bukti tilang di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sekarang dapat dilakukan di kantor pos loh. Sangat mudah, cukup 5 langkah. Bawa surat tilang, fotokopi surat tilang, dan fotokopi KTP ke kantor pos terdekat. Isi formulir alamat pengiriman, bayar biaya pengiriman barang bukti tilang, dan tunggu di rumah. Maka, petugas pos akan mengantarkan barang bukti tilang ke rumah Anda. Mudah dan cepat kan? Program ini merupakan bentuk kerjasama Kantor Pos Semarang dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Kita
Kita lanjut di Jaksa Menyapa kita hari ini dengan tema yaitu pengambilan barang bukti tilang di masa new normal. Nah, sekarang kita sudah kehadiran Pak Yoga dari PT Pos Indonesia. Selamat pagi Bapak. Ini kita pengen tahu lebih banyak Pak. Tadi kan yang disampaikan oleh Pak Edi bahwa sekarang untuk pembayaran itu bisa lewat PT Pos dan juga nanti akan dikirimkan langsung ke rumah ya. Itu bagaimana prosesnya Pak? Benar Mbak. Jadi mungkin dari ceritanya dari awal dari pengendara mungkin atau yang ditilang itu kan menerima slip biru ya Pak ya, slip biru dari polisi atau JR gitu. Lalu dia akan bisa cek dulu untuk di situ tertera informasi mengenai tanggal sidang, tanggal tilangnya, lalu kemudian nominal denda tilangnya dan nomor briva ya Pak, biasanya ada nomor briva. Nah di situ di bawah dilunasi dulu nomor tagihan brivanya. Bisa cek di e-tilang info. Itu yang dikeluarkan oleh kejaksaan. Jadi dicek di e-tilang info, pastikan nomor briva itu disetor melalui bank, melalui ATM, lalu dilihat juga tanggal sidang ya. Biasanya tanda tilang itu baru valid ketika sudah inkrah. Jadi sekitar mungkin hari Jumat ya biasa kita melakukan sidang. Jadi ketika ditilang sebelum hari Jumat, maka tunggu dulu sampai hari Jumat. Biasanya sudah putusan inkrah, biasanya nomornya tanda tilangnya sudah valid, sudah inkrah. Itu yang disetorkan ke BRI. Lalu slipnya dibawa bersama bukti tilang yang slip biru itu Pak. Slip biru bukti tilang dibawa ke kantor pos. Lalu kami akan proses di situ kita akan minta untuk alamat dari penerima bukti tilang tersebut. Iya. Lalu tunggu prosesnya mungkin ya paling lama 4 hari, tergantung tempatnya juga. Ya. Dan kantor pos yang bisa melayani kita memang ada 43 kantor pos yang ada berada di Kecamatan Kecamatan, ada di Semarang maupun di Demak juga ada. Jadi nggak perlu lagi misalnya orang Demak ketilang di Semarang, nggak perlu ke Semarang ke cari. Nah, ini benar banget Pak, sebagai orang yang tinggal di perbatasan saya merasakan gitu Pak. Semarang coret. Ini luar biasa sekali ya untuk inovasinya. Tapi kemudian sampai saat ini berarti sudah sekitar berapa lama dijalankan program tersebut? Kalau program ini kita mulai dari bulan April. April itu ada 3 bulan. Nah ini apa kendala yang selama ini dijumpai Pak? Apakah masyarakat itu sudah benar-benar sadar dengan prosesnya seperti itu atau masih banyak yang ada salah kaprah gitu kesalahannya? Oh iya, jadi masyarakat masih beberapa hal ya yang kita temui itu pertama belum setor brivanya. Jadi kita pada intinya kita bisa mengirimkan barang bukti tilang apabila persyaratan seperti slip biru yang dari namanya slip tilang ya, lalu setoran briva sudah dipenuhi. Nah ketika itu banyak yang datang cuma membawa salah satu saja. Akhirnya kita nggak bisa proses, kita harus menghubungi ulang. Nah itu yang mungkin perlu disampaikan ke masyarakat supaya prosedur atau kelengkapan dokumen untuk pembebasan bukti tilang harus ada. Gitu. Boleh disebutkan lagi Pak, tadi kelengkapannya apa saja? 2 Pak. 2? Itu bukti tilang, yaitu yang bentuk slip biru. Lalu ada juga setoran briva untuk setoran tilangnya itu. Ya, berarti itu membuktikan bahwa sudah dibayarkan begitu ya. Benar. Nah, kemudian tapi kalau untuk yang brivanya merah, nah ini pembayarannya tetap lewat BRI atau nanti di kantor pos langsung? Untuk briva merah, ya kalau di kantor pos juga bisa. Jadi gini Mbak, kita memberi kebebasan ke masyarakat terkait dengan pembayarannya. Pembayaran bisa dilakukan di ATM bank manapun, kemudian baru ke kantor pos, atau kita memberikan pilihan kalau seandainya mau satu jalan selesai nih, ya silahkan ke kantor pos. Kantor pos mana saja Pak yang bisa melayani pembayaran? Ada 43 di dekat sini ya mungkin ya. Daerah dekat sini. Dekat sini ada Hasanuddin. Terus di kantor pos Johar, kantor pos besar. Lalu ada Berumbungan, ada di Erlangga juga ada dekat sini. Nah,
jadi Oke. sudah tersebar semua. Nah, kemudian kalau untuk alamat pengirimannya, Pak, apakah itu nanti harus sesuai dengan apa yang ada di bukti tilangnya, atau barangkali mau dikirimin ke karena lagi nggak di rumah, kemudian dikirimin ke rumah orang tua, seperti itu bisa nggak? Atau mungkin nanti harus perlu untuk surat keterangan seperti itu, karena kalau misalnya dulu tidak diambil oleh orangnya langsung kan perlu surat begitu ya, Pak ya? Iya. Nah, ini bagaimana ini? Jadi di kantor pos nanti kita akan sodori formulir untuk mengisi tentang pengirim dan alamatnya. Ya, jadi kita namanya praposting lah. Jadi kita punya formulir praposting. Jadi kita order dari masyarakat ingin dikirim kemana. Nah, di sini kita akan mengacu kepada formulir yang sudah diisi oleh yang mengorder begitu. Nah, terus kemudian yang mengisi atau yang mengorder itu harus orangnya langsung atau juga boleh diwakilkan? Untuk yang mengisi order sebaiknya orangnya langsung. Oke. Nah, Ya, apalagi ini sudah dimudahkan dengan iya, kantor pos langsung terdekat tinggal dekat begitu ya. 5 langkah dari rumah mungkin. Jadi gini Mbak, saya tambahkan terkait dengan pertanyaan apakah orangnya langsung atau tidak. Kita kembalikan ke pelanggar, karena tentunya kesibukan orang tidak bisa paksakan akan hadir. Tapi kami minta tolong, ketika nyuruh orang pun untuk datang ke kantor pos, harus dilengkapi dengan slip bukti pelanggar tilang. Dari situ nanti akan bisa kita pastikan memang dialah atau orang itulah yang berhak untuk mendapatkan kiriman dari pos. Seperti itu. Selama dia ngaku memang, seandainya ada orang nih ngaku pelanggar terus datang ke kantor pos nggak bawa apa-apa, ya nggak akan dilayani juga. Seperti itu. Nah, makanya itulah kenapa kelengkapan dokumen itu penting Iya, ya, Pak, untuk membuktikan bahwa memang ini si empunya gitu ya, nantinya akan dikirimkan begitu. Jadi untuk e-people sekali lagi kalau ada pertanyaan bisa langsung dikirimkan di live chat kita di YouTube Pemkot Semarang. Dan saya ada pengen tahu juga nih Pak, bagaimana sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat selama masa pandemi ini, karena sekali lagi ini kan suatu perubahan. Kadang ada yang sudah mengetahui, atau kalau yang nggak pernah kena tilang pasti kan dia juga bingung gitu, nggak tahu bagaimana prosesnya. Sudah sosialisasinya seperti apa ini? Baik, terima kasih Mbak. Ini mungkin juga perlu kami sampaikan ke masyarakat. Sampai dengan hari ini pun masih ada 1-2 yang datang ke kantor kami. Karena keterbatasan informasi yang masyarakat terima terkait dengan pengambilan barang bukti tilang selama new normal. Selama ini kita sudah melakukan sosialisasi di menggunakan beberapa media, karena diantaranya saya masih ingat bulan berapa ya di acara di radio ini juga itu pernah kita singgung, tapi tidak secara khusus karena waktu itu juga terkait dengan persidangan online. Jadi waktu itu juga kita masukkan sosialisasi mengenai pengambilan barang bukti tilang selama masa pandemi. Selain itu kita coba masuk ke ranah media sosial. Misalnya ada beberapa media sosial yang di sana kita sampaikan ke masyarakat bagaimana alur pengambilan tilang selama masa pandemi atau masa new normal. Begitu juga ke rekan-rekan penindak. Dalam hal ini rekan-rekan polisi lalu lintas. Juga kita sampaikan, tolong dong nanti kalau panjenengan melakukan penindakan di lapangan, sampaikan informasi ke masyarakat. Selama masa new normal, selama pandemi ini masih berlangsung, tolong diarahkan di kantor pos, karena untuk menghindari antrian. Begitu juga di kantor. Di kantor karena seperti yang saya bilang di awal, itu masih banyak yang datang, sampai kita pasang speaker Mbak. Di depan itu kita pasang speaker. Kita sampaikan ke masyarakat, kita dorong secepatnya. Jadi kalau bisa mereka belum beranjak dari sepeda langsung berangkat lagi ke kantor pos, jangan sampai kerumun di kita. Begitu juga spanduk MMT pun kita pasang di depan kantor kami. Oke, seperti itu Mbak. Berbagai usaha sudah dilakukan ya, semoga salah satunya pun dengan acara ini nanti masyarakat people yang lagi nonton Jaksa Menyapa hari ini bisa lebih paham, atau barangkali tiba-tiba temannya, keluarganya ada yang kena tilang, bingung kayak gimana, nah karena sudah nonton ini jadi tahu gitu ya Pak. Atau kalau yang belum mengikuti dari awal, kita waktu itu sudah sempat ya Pak sekali membicarakan tentang ini, atau nanti tayangan ulangnya juga bisa ditonton lagi. Nah kemudian yang saya juga penasaran nih, kalau tadi kan sudah berusaha untuk mengurangi pertemuan begitu ya, mengurangi jumlah kehadiran seperti itu. Nah
tentu kalau misalnya Pak Pos tidak bisa untuk tidak hadir mengirimkan barang begitu ya. Bagaimana protokol kesehatan yang dijalankan, Pak? Kalau protokol kesehatan kami, setiap pengantar kami maupun yang di frontliner yang di loket itu sudah menerapkan protokol yang ada di kantor kami, di kebijakan dari perusahaan kami, yaitu mereka minimal sudah ada masker dan sudah selalu menyediakan hand sanitizer, dan di situ juga ada jarak juga antara loket yang di loket kami juga ada diberikan jarak. Mengenai pengantar juga kami punya protokol juga, jadi pengantar juga menggunakan masker dan hand sanitizer juga untuk serah terima begitu. Dan kemudian kalau untuk tadi sempat disampaikan juga bahwa ada perbedaannya ya antara kantor pos dan juga agen pos. Nah ini mana ini Pak yang sebenarnya bisa untuk mengurus pengambilan barang bukti? Ya nanti memang kita baru temukan ini Pak ya. Ada pelanggar yang salah alamat ke kantor agen kita. Jadi kalau saya infokan bahwa agen ini adalah kemitraan dari kantor pos seperti franchise gitu. Jadi dia memang nggak semua produk ada di situ. Nah nanti untuk mendistingnya, untuk bisa istilahnya menemukan kantor pos, nanti kita akan pasang banner di depan kantor pos, dan juga nanti kita akan sebarkan brosur baik untuk dari penindak, daftar alamat-alamat kantor pos. Jadi ketika ditilang, nanti dari penindak bisa langsung memberikan informasi mengenai kantor pos mana yang melayani untuk e-tilang ini. Gitu. Jadi nanti akan dipasang juga nih biar masyarakat lebih paham mana yang agen, mana yang kantor pos. Kalau dulu saya nandainnya dari ini Pak, depannya ada kotak pos ya. Zaman dulu waktu masih kirimnya masukin ke kota gitu ya. Oke, dan ini semoga jadi salah satu pencerahan juga untuk e-people yang lagi nonton, dan kita akan kembali lagi dengan penjelasan lainnya masih dalam hal pengambilan bukti tilang di masa new normal setelah yang satu ini. Dengan penuh semangat, kami bangga mencari jalan, berkembang bersama Kota Semarang. Adaptasi dengan masa transisi. Kita tumbuh bersama, menjalin rasa, menopang sesama. Kita yang menentukan untuk generasi di masa depan. Untuk asa yang tetap terjaga, untuk kota yang kita sebut rumah. Dari Semarang untuk Indonesia. Di sana sini banyak perbedaan, dari jaga jarak hingga cuci tangan. Sama-sama kita lakukan, sama-sama jadi pahlawan, agar dunia segera kembali aman. Di sana sini banyak cara baru agar roda ekonomi terus maju. Sama-sama kita jaga, sama-sama kita bisa, dari kota Semarang untuk Indonesia.
Mari jaga produktivitas, namun aman COVID-19. Mari tetap bersosial dengan cara new normal. You choose drinking some red out of the blue. You say my name with your accent, makes me remember how much I missed you. Hope you're planning to stay for a million days. You'll be my summer in December. Hey boy, trust my intuitions always. I'm not superstitious, I got lucky. Stole your heart and it was mine for the taking. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19 untuk menghindari antrian, pengambilan barang bukti tilang di Kejaksaan Negeri Kota Semarang sekarang dapat dilakukan di kantor pos loh. Sangat mudah, cukup 5 langkah. Bawa surat tilang, fotokopi surat tilang, dan fotokopi KTP ke kantor pos terdekat. Isi formulir alamat pengiriman, bayar biaya pengiriman barang bukti tilang, dan tunggu di rumah. Maka, petugas pos akan mengantarkan barang bukti tilang ke rumah Anda. Mudah dan cepat kan? Program ini merupakan bentuk kerjasama Kantor Pos Semarang dan Kejaksaan Negeri Kota Semarang. People, kita kembali lagi di Jaksa Menyapa di segmen terakhir loh ya. Jadi makanya ini harus benar-benar disimak karena ini akan ada beberapa hal yang akan kita bahas lagi terkait dengan pengambilan barang bukti tilang di era new normal. Nah, Pak, salah satu yang menjadi permasalahan dari dulu ya, kadang tuh orang males kalau misalnya harus ngurus ini itu gitu kan. Terus meminta bantuan orang lain untuk biar dipermudah. Tapi sebenarnya ini jadi lebih mudah atau lebih susah, Pak? Baik. Ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan yang harus kita atasi bersama. Kami juga perlu peran serta masyarakat, kita satukan pemahaman. Untuk saat ini karena kita sudah kerjasama dengan kantor pos, yang pertama saya harapkan semua warga Kota Semarang yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan dilakukan penindakan oleh rekan-rekan kepolisian cukup datang ke kantor pos, tidak usah rame-rame datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Bagaimanapun juga selama masa pandemi, selama penerapan new normal tidak akan kami layani. Itu yang pertama. Yang kedua, jika jenengan sekalian yang sekiranya sudah datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Semarang, kemudian ditawari atau ditawarkan oleh pihak-pihak di luar orang kejaksaan, itu semua tidak benar. Bahkan saya pastikan, jika jenengan ditawari oleh orang kejaksaan untuk bisa mengambilkan, itu juga tidak benar. Semuanya kami lewatkan kantor pos. Perlu juga kami informasikan, ada beberapa permasalahan ketika ada beberapa warga masyarakat yang ternyata titip untuk diambilkan ketika sudah datang ke kantor kami, ternyata bertemu dengan beberapa orang yang menawarkan diri untuk bisa mengambilkan, itu malah ribet. Saya ambil contohnya seperti ini, seperti kejadian yang kita alami kemarin Pak ya. Jadi ketika barang buktinya slipnya itu sudah dititipkan dengan orang yang mengaku-ngaku tadi, ternyata ini hilang, sehingga barang bukti tidak terambil akhirnya. Nah, mereka komplain ke kantor kami ya, kami tanya kepada siapa menyerahkannya, sedangkan SOP kami, langkah kami sampai dengan saat ini kami hanya melakukan pengambilan lewat kantor pos. Kalau di luar itu ya
monggo jenengan sampaikan ke orang yang jenengan titipi mana barang buktinya atau mana slip tilang yang sudah jenengan titipkan. Nah, itu salah satu persoalannya. Oke, ini ya, jadi benar-benar kadang mending daripada bergantung pada orang yang belum tentu bisa kita percaya, lebih baik diri kita sendiri ya, karena nggak perlu bekerja sama dengan orang lain. Ini pengadilan loh yang langsung kerja sama kantor pos ya untuk memudahkan masyarakat begitu. Kemudian kalau dari kantor pos Pak, ini ada pesan untuk masyarakat? Iya, sama Mbak. Untuk penanganan pembebasan bukti tilang ini memang kita sudah kerjasama tuh untuk salah satunya untuk melindungi masyarakat dari oknum calo lah, Pak. Jadi di sini juga saya dapat informasi biaya yang ditetapkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab ini juga tinggi sekali. Dan kalau di kantor pos kita cukup membayar 15.000, semua sudah kita uruskan sesuai dengan prosedur yang sudah kita sepakati. Jadi barang bukti kita jamin keamanan, juga barang bukti diasuransikan. Jadi kalau ada kehilangan, kantor pos akan bertanggung jawab atas kehilangan tersebut. Iya. Wah, ini jadi ternyata mendingan uangnya itu buat ngopi-ngopi aja atau beli makan gitu daripada buat dikasihin ke orang gitu kan, karena cuma 15.000 ya, 15.000 murah sekali loh itu. Tapi kalau misalnya untuk pengirimannya ke luar kota juga bisa ya Pak ya? Bisa. Oke. Kalau untuk keluar kota kita ada tarif lagi, kita akan sesuaikan apabila masih di bawah 15.000 maka akan kita tetapkan 15.000, tapi apabila luar kotanya mungkin dalam satu luar pulau ya. Iya, kalau pulau-pulau ya kita akan sesuaikan. Oke, baik. Jadi tentu semua ini upayanya adalah kembali lagi untuk masyarakat, memberikan pelayanan yang paling prima, melindungi masyarakat, entah itu dari virus COVID-19, dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, semua pokoknya ini demi masyarakat. Jadi tentunya juga butuh peran dari masyarakat untuk mau mematuhi aturan yang sudah ada, begitu ya Pak ya. Dan ini juga menjadi segmen terakhir kita dalam Jaksa Menyapa. Terima kasih infonya boleh, Mbak. Bapak. Oh ya, boleh. Jadi gini, saya himbau juga karena barang bukti baik SIM maupun STNK ini pengambilan ada jangka waktunya, yaitu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun Anda atau rekan-rekan atau panjenengan ini tertilang dan tidak diambil, itu dibuktikan. Artinya sudah tidak dianggap surat-surat yang panjenengan tadi. Harapan kami gunakan kesempatan kali ini bagi warga Kota Semarang atau warga Jawa Tengah yang sekiranya tertilang sebelum 2 tahun untuk segera menghubungi kantor pos terdekat dengan membawa bukti slip tilang. Karena perlu saya informasikan juga sangat banyak ternyata barang bukti tilang yang tidak diambil. Kali ini kesempatan panjenengan sekalian cukup datang ke kantor pos, serahkan ke sana, bayar ongkos antarnya, barang bukti yang sekian lamanya tidak jenengan ambil itu bisa jenengan pegang kembali. Jadi seperti itu Mbak. Padahal ini untuk biaya tilang sama bikin barunya lagi, banyak kan bikin baru lagi biasanya ya. Jadi ayolah ketika sudah valid tilangnya segera dibayar, kemudian segera diambil, karena nantinya tentu keuntungan buat kita sendiri. Jadi kalau di jalan nggak perlu khawatir lagi karena STNK lagi ditahan, atau mungkin SIM-nya sudah kembali, tentunya akan menjadi perlengkapan dokumen-dokumen ini harus kita bawa ketika berkendara juga, begitu ya. Terima kasih Bapak atas informasi yang sudah sangat lengkap hari ini, Pak Edi, Pak Yoga, dan juga e-people yang sudah menyimak dari awal sampai akhir acara. Tentu kita akan kembali lagi di Jaksa Menyapa 2 minggu lagi tentunya di hari Rabu. Jadi selalu stay tune di YouTube Pemkot Semarang. Dadah!